Itu ada remote-nya ya. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul Masir, itu ya, halaman 468. Yaumul Masir artinya sama dengan Yaumul Ma'ab, hari kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 42 yang artinya dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. An-Nur ayat 42. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, kita ini kan aslinya penduduk surga, aslinya kita ini, semua kita ini aslinya penduduk surga, aslinya semua kita ini semuanya sedang dalam perjalanan pulang, semuanya. Harapannya kita nggak tersesat ya, karena kalau di akhirat itu tersesat itu nggak ada tempat lain. Kalau nggak surga ya neraka, itu masalahnya. Makanya kita ini kan aslinya bukan penduduk bumi, kita ini aslinya penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi kita ini.
Jadi kita ini semua aslinya bukan penduduk bumi. Kita ini semuanya adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Makanya kalau ada orang ngomong masa depan itu bukan hari tua. Karena tidak semua orang mencapai usia tua. Dan yang tua pun juga biasa-biasa aja kan. Masa depan itu barzah, kiamat, yaumul ba'ats, mahsyar, sirat, mizan, sirat, hisab, mizan, sirat, baru surga neraka. Semoga untuk kita semua surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma insyaallah, mudah-mudahan. Nah, kita ini dalam perjalanan pulang, semua kita ini, semua kita. Dan bumi ini akan dihancurkan nantinya, dan Allah ganti, bukan dihancur habis, diganti dengan bumi yang baru. Sebagaimana di surah Ibrahim itu. Jadi diganti dengan bumi yang baru. Bagus-bagus kalau dihancurkan Ustaz ya, karena bumi bukan tempat tinggal. Bumi ini tempat meninggal. Jadi bumi ini bukan tempat tinggal, bumi ini tempat apa? Meninggal. Nanti tempat tinggal kita insya Allah dan semoga surga itu. Yang untuk satu orang yang bertakwa itu bisa luasnya seluas langit dan bumi. Jadi nggak harus pilkada dulu, pokoknya bisa punya kekuasaan seluas itu. Nanti itu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan semoga surga kita dan orang tua kita, keluarga kita semua surga yang di dalamnya ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Pun lanjut. Maksudnya semua makhluk berjalan menuju keputusan Allah Ta'ala. Dan akhirnya mereka akan kembali kepada negeri ketetapan, yaitu surga atau neraka. Dalam kaitan ini Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang yang ingkar kepada Allah. Di surah Ibrahim ayat 30 itu, yang artinya katakanlah, bersenang-senanglah kamu, karena sungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Orang yang mengingkari Allah, orang yang menutup kebenaran dari menerima kebenaran Allah, atau kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya adalah orang kafir. Orang kafir itu orang yang mengingkari kebenaran, orang yang menutup diri dari kebenaran, orang yang mengingkari kebenaran, orang yang menutup diri dari kebenaran. Makanya orang-orang yang mengingkari kebenaran ini, siapapun dia akan menerima resikonya. Kalau bahasa Al-Qur'annya famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran. Semua akan kembali pada dirinya. Itu seperti itu. Dan makanya kemudian saya sering sampaikan di sini ya. Orang itu kalau paham betul tentang apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, dia akan mengerti bahwa sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Dan sekecil apapun keburukan yang dia lakukan, kalau dia nggak tobat, itu juga akan kembali pada dirinya sendiri. Kalau bahasa Al-Qur'annya famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Semua akan kembali pada dirinya sendiri. Seperti kayak misalnya ada orang mendengki itu, orang iri dengki itu. Tampaknya kan dia iri dengki pada orang lain. Itu tanpa dia sadari, itu dia seperti orang yang meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Orang yang dengki itu, orang yang dengki, iri dengki itu dia berharap dia seperti orang yang meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Itu tanpa dia sadari, kedengkian kan kembali pada dirinya sendiri. Kedengkian, kebencian dan kedengkian itu kembali pada menghantam dirinya sendiri. Nah sebaliknya kalau kita berbuat baik, kelihatannya saja kita berbuat baik pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan semua yang kita lakukan dengan diri kita ini, itu semua akan dikembalikan kepada Allah. Cuman karena semua kan titipan. Semua ini kan titipan. Masalahnya adalah LPG-nya, laporan pertanggungjawabannya itu yang gak enak. Jadi gini, ini saya kemarin sempat saya buat contoh ya. Panjenengan pinjam jas sama seseorang atau pinjam baju lah pada seseorang.
Nah, karena jenengan harus ada acara wisuda atau nopo sehingga nyewa baju misalnya gitu. Kan kalau waktunya wisuda kan banyak penyewaan baju. Begitu selesai pinjam baju itu, jenengan kembalikan baju itu dengan wangi bersih. Kira-kira yang minjemin baju itu senang apa senang? Oh, wangi deh kabeh itu. Terus karena bagus tak simpen di lemari karena dia mengembalikannya dengan baik. Coba kalau kita khianat, naudzubillah. Pinjam baju bukannya dipakai yang benar malah dibuat keset bajunya itu. Dibuat ngelap mobil misalnya. Akhirnya bajunya jadial duel, rusak. Udah gitu dikembalikannya enggak dicuci bersih. Wis wapek gak karo-karuan ambune dikembalikan. Kira-kira yang punya baju marah apa marah kira? Marah. Iya. Karena marah bajunya dibuang aja lah. Mending kalau dibuang aja, dibakar aja lah. Nah, kita kembali dengan badan yang bagaimana nanti? Badan yang digunakan sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak? Kalau kita gunakan sesuai dengan petunjuk Allah, Allah senang. Karena apa? Karena aromanya wangi. Sudah saya terangkan sebelumnya hadisnya yang insya Allah ibu berapa lupa semua ini. Hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Kalau kita beramal soleh, kita beribadah, itu muncul aroma wangi sehingga roh kita wangi. Secara gaib juga badan kita ini aromanya aslinya wangi. Kenapa? Karena kena wanginya roh. Itu makanya orang Bu, walaupun maaf ya secara fisik mungkin biasa-biasa, tapi kalau rohnya yang cuantik itu ya menarik. Ngoten iki saking cuantiknya. Tapi mbok bodinya cuantik misalnya gitu. Tapi kalau ruhnya yang jubahat, mbuh apa ceritane gak enak. Iya, itu seperti itu. Ya faktanya lah kan begitu kan. Makanya saya ulang sekali lagi, orang yang baik itu aroma wangi rohnya itu keluar. Dan itu dicium oleh para malaikat. Nah, makanya nanti raga yang sering dipakai untuk beribadah dan beramal soleh itu nanti wangi dia. Makanya Allah senang menerimanya. Sehingga dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Paham napa mboten? Nah, itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, ini semua akan kembali pada kita semuanya. Sebaliknya tadi saya ulang, kalau kita jubahat, aroma ruh kita busuk pakai kof, wis kurang apa? Busuk. Monggo. Dan itu tercium oleh malaikat sehingga malaikat menjauh. Sekian mil, malaikat menjauh. Dan itu berdampak pada tubuh kita yang tercium aromanya busuk juga. Secara gaib, kalau orang yang enggak ngerti ya enggak ngerti. Saya cerita dikit ya, mohon maaf ini. Dulu itu ada ulama besar, nanti silakan baca biografinya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi ini ulama terpercaya, 4 madhab. Di antara ulama 4 madhab. Beliau itu pernah punya karomah dengan izin Allah. Setiap kali ada orang wudhu, beliau tahu orang ini habis berbuat dosa apa. Kenapa? Karena wudhu itu merontokkan dosa. Kan wudhu itu merontokkan dosa. Nah, dosa yang rontok itu terlihat oleh Imam Abu Hanifah. Ada orang berwudhu, kata Abu Hanifah, kamu habis nyolong ya? Loh, kok tahu sih? Itu dosa nyolong kamu, rontok. Kamu habis ngintip ketahuan itu. Iya, kamu habis ngomongin tentang kamu habis zina, itu ketahuan semua oleh Abu Hanifah karena dosanya rontok. Lama-lama Abu Hanifah itu sedih. Kok saya jadi tahu aibnya orang? Maka beliau berdoa, ya Allah tolong ditutup saja. Karena kan syariatmu menyuruh jangan sampai tahu aibnya orang. Nah, ini kok malah aib engkau tampakkan ke hamba itu. Belum minta sama Allah, akhirnya ditutup oleh Allah. Jadi andaikan kita tahu air wudhu kita itu kotor barangkali. Jadi begitu kita wudhu jatuhnya itu kotor semuanya. Itu seperti itu. Jadi kenapa? Karena semua kembali pada kita. Makanya kan Nabi mengumpamakan sholat itu seperti mandi.
Nabi mengumpamakan sholat itu seperti apa? Mandi. Maka sekotor apapun kita jangan lupa mandi. Senewakal-newakalnya seseorang atau kita itu jangan lupa sholat. Karena itu ibarat mandi. Dalam satu hadis yang sahih disebutkan, apa kata Nabi Muhammad? Kalau di depan rumah kalian, kata Nabi kepada para sahabat, ada sungai yang airnya jernih dan mengalir. Kalian mandi di sungai itu tiap hari 5 kali sehari. Masihkah tersisa daki di tubuh kalian? Tidak ya Rasulullah, itulah salat. Itulah salat. Jadi kalau ibarat ada sungai yang mengalir airnya jernih, bukan kali Bekasi. Kali Timur Tengah sana yang jernih. Terus kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali, apakah masih tersisa daki di tubuh kalian? Tidak ya Rasulullah, itulah salat, kata Nabi. Itulah salat. Artinya kalau mandinya semakin bersih, semakin khusyuk salatnya, semakin bersih tubuhnya, semakin bersih rohaninya. Dan wanginya roh itu merembet sampai ke raga. Itu seperti itu. Saya pernah baca buku, kalau saya nggak salah judulnya itu Terpesona di Sidratil Muntaha. Kalau saya tidak salah ya. Ya, kalau saya tidak salah, ya, judulnya Terpesona di Sidratil Muntaha. Karya Insinyur Agus Mustafa. Tapi saya tidak semua pendapat beliau saya setuju. Cuman saya tertarik sama penjelasan beliau. Beliau kalau lagi ngomong tafsir saya nggak setuju, karena bukan ahlinya beliau. Tapi kalau menjelaskan Al-Quran pakai pendekatan fisika itu saya senang, karena memang orangnya pakar teknik nuklir UGM. Dan ada ijazahnya. Terus. Singkat kata singkat cerita, tidak usah dibahas lebih jauh. Nanti kemana-mana soalnya. Singkat kata singkat cerita, beliau ini menerangkan begini. Di dalam tubuh kita itu, sel tubuh kita itu ada namanya, ini bukan kata saya, kata Insinyur Agus Mustafa ya. Saya bukan ahlinya, saya cuma baca aja. Ada namanya bioelektronik di sel kita itu. Saya bukan ahlinya ya, saya cuma ngomong saja. Ini ada bu dokter, saya tidak enak soalnya. Bioelektronik itu kalau hati kita tenang, kata beliau gitu. Kalau hati kita tenang, itu amplitudonya mengecil, frekuensinya membesar. Saya ulang ya, orang itu kalau hatinya tenang, amplitudonya mengecil, frekuensinya membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Alfi, napa Bu Ulfi napa Bu Alfi? Bu Alfi. Nggih, monggo Bu, monggo. F pangkat 10 hingga 13 kata beliau, itu bisa menghasilkan cahaya, kata beliau. Jadi kalau amplitudonya mengecil, frekuensinya membesar, F pangkat 10 hingga 13 itu bisa menghasilkan cahaya. Maka orang itu semakin tenang hatinya, semakin tenang hatinya. Kalau kita dalam zikir, dalam kontemplasi, dalam macam-macam ketenangan, berkaitan dengan ketenangan hati, itu akan muncul cahaya itu. Semakin kuat ketenangannya, semakin menyebar cahaya itu, bahkan bisa jadi hingga keluar dari tubuh kita. Itu yang disebut dengan aura kasih apa aura? Nggak pakai kasih, aura aja lah. Aura. Ya, atau inner beauty apa namanya itu. Nah, itu. Itulah kenapa apa yang di hati itu kalau memancar keluar itu harumnya hati, harumnya roh itu akan tercium oleh malaikat dan itu merembet sampai ke fisik. Nah, bisa dipahami ya? Tuh seperti itu. Kenapa? Merembet sampai ke zahir, ke fisik, ke zahir. Kan dimensi roh itu merembet sampai keluar ke fisik, mengenai ke fisik kita, tercium aromanya. Allahu Akbar. Sebentar, ada apa ini? Saya kira pengingat apa? Ternyata pengingat waktunya isi pulsa. Oh, lanjut. Wes, jadi singkat kata singkat cerita sampai sini kita bisa paham ya. Jadi sedikit banyak laku rohani kita berdampak ke jasmani kita. Nah, sebaliknya laku jasmani kita
itu juga berdampak kepada kondisi rohani kita. Makanan halal dan haram itu berpengaruh pada rohani kita. Itu fisik itu, tapi mengenai menghantam roh. Kita ngomong apa itu berdampak pada fisik kita. Rohani kita, maaf. Fisik kita tapi menghantam. Makanya kan ada riset, saya pernah nonton di YouTube, itu ada seorang profesor yang menceritakan orang zikir dengan disuarakan dengan tanpa disuarakan itu efeknya beda, walaupun sama-sama bermanfaat. Misalnya kita baca Al-Quran, kita perdengarkan, jadi kita membaca terus oleh itu ternyata ada efek yang berbeda daripada kalau kita bacanya nggak jelas itu. Kalau kita perdengarkan ya itu beda rasanya. Makanya kalau bisa zikir itu ya disuarakan di samping untuk diri kita sendiri, supaya orang lain juga bisa merasakan zikir kita juga. Tapi jangan mengganggu, jangan mengganggu. Diangkot la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya jangan. Baca Al-Quran kalau ada orang sholat jadi dilirikan. Maksudnya itu kalau pas dalam masa-masa di mana memungkinkan untuk disuarakan. Saya kalau lagi ada anak-anak itu sengaja zikir saya keraskan. Supaya pertama biar anak-anak belajar juga. Iya. Ya gak ngono kok gak belajar arek-arek. Itu seperti itu. Allah Akbar. Saya keraskan sampai belegak-belegu Ustaz. Ya enggak apa-apa daripada enggak sama sekali. Pun, jadi semua kita ini sedang dalam perjalanan. Nah, perjalanan menuju ke sana itu butuh bekal. Nah, saya sering bilang ke ibu-ibu di sini ya. Perjalanan sebulan dengan perjalanan sepekan itu persiapannya beda apa beda? Beda. Jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dengan yang jauh beda apa enggak persiapannya? Beda. Artinya perjalanan yang akan kita tempuh ini bukan cuma jauh tapi jauh. Kita ini sekarang kan berada di alam dunia yang sebelumnya ada alam rahim, sebelumnya ada alam azali. Kedepan ini barzah, kiamat, mahsyar, hisab, mizan, sirat, surga neraka. Monggo Bu, monggo. Nggih, monggo. Itu berapa tahapan Mas itu? Barzah, kiamat, yaumul ba'ats, mahsyar, hisab, mizan, sirat, surga neraka. Masih 8 lagi Mas. Bukan cuma jauh itu. Wong ngantri di mahsyar itu saja 500 tahun. Itu belum hisab. Tapi tenang Bu, kan yang dapat fasilitas ada kemarin ya sudah saya terangkan itu. Ada naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada haud telaga Rasulullah Muhammad SAW, ada mimbar-mimbar dari cahaya. Semua kita semua dapat fasilitas itu ya, amin insyaallah. Kalau yang dapat fasilitas tenang, nggak usah khawatir. Yang ruwet itu kalau kita nggak dapat fasilitas, itu yang ruwet itu. Kebayang nggak tenggelam oleh keringat 500 tahun? Naudzubillahi min syarri dzalik. Naudzubillahi min syarri dzalik. Allahu Akbar. Pun, kalau begitu, ayo kita persiapkan betul-betul bekal ke sana itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita hanya berbekal dengan bekal yang sebatas usia kita, kira-kira cukup apa kurang? Jawabannya pasti kurang. Kalau kita pakai matematika kita ya, perjalanan yang selamanya itu kita bekali hanya dengan bekal yang seusia kita, yang tidak jauh-jauh dari angka kata Nabi 60 atau 70. Maka kalau ini hanya kita pakai bekal hanya sebatas usia itu pasti nggak cukup. Itulah kenapa ada sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ada masjid, musola, majelis taklim, perbaikan jalan, beasiswa sekolah, pengadaan sumur bersih, modal usaha, macam-macam. Silakan. Investasi di situ supaya walaupun kita sudah meninggal, tapi itu terus berlangsung. Satu dulu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan atau yang kita sebarkan. Ya, kalau mengajarkan tidak semua orang jadi ustadz atau ustadzah, enggak semua orang jadi guru maksud saya. Tapi semua kita punya kesempatan menyebarkan ilmu. Entah berbagi Al-Quran, mushaf Al-Quran untuk dipelajari para santri atau dijadikan hafalan para santri atau
di perpustakaan kita naruh buku misalnya, atau apapun yang bermanfaat, atau kita sebarkan postingan-postingan ilmu yang bermanfaat. Tapi saya sering pesan perkara-perkara khilafiyah jangan diposting, takutnya kalau kita nggak menguasai malah berantem nanti. Nah, terus kemudian generasi penerus yang soleh, yang peduli mau mendoakan kita, baik anak kandung maupun anak orang. Itu. Jadi bisa, karena anak itu ada anak biologis, ada anak ideologis. Kalau di sini saya nggak tahu, kalau di Baitul Jihad itu sana Kemang 2 itu kan ada anak-anak dari TK sampai SMK ya kalau nggak salah ya, dididik di sana itu gratis. Kalau Anda mau jadi orang tua asuhnya, mereka masuk dalam kategori anak yang bisa bermanfaat doanya untuk kita. Itu seperti itu. Atau anak angkat, anak asuh, anak tetangga, maksudnya anak tetangga yang kita asuh misalnya gitu. Ya. Bagi yang nggak punya anak, bagi yang punya anak, ya anak yang ada itu dirawat dengan baik dan benar. Kalau anaknya cuma satu, nanti anaknya begitu nikah diprovokasi, ayo bikin yang banyak. Kalau enggak, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai bekal. Terus apa lagi yang tidak kalah pentingnya, Bu? Karena kalau ngandelin cuma seumur kita nggak cukup lah pokoknya. Terus apa coba? Yang berikutnya adalah niat, Bu. Selalu miliki niat yang baik. Jangan pernah menyimpan niat yang tidak baik. Maka niat itu, Bu, walaupun kita belum, saya ulang, Bu ya, walaupun belum, maka itu sudah diberi pahala seperti sudah kita kerjakan sekali utuh. Saya ambil contoh, Bu, misalnya. Ini contoh ya, misalnya ini. Saya sering sampaikan contoh ini. Ini ulama usul fikih yang membahas sebenarnya. Kita ini kan beramal tidak lama karena waktu umur kita juga terbatas, berbatas waktu. Nah, sementara balasannya surga selamanya. Itu bagaimana ceritanya? Kok beramal sekian waktu, balasan surga selamanya? Insya Allah untuk kita semoga ya, amin insya Allah. Maka jawaban para ulama sederhana, Bu. Pertama pasti karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah nggak mungkin. Satu. Yang kedua, kata ulama gini, itu barokahnya niat. Karena dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang itu baru niat saja sudah diberi pahala seperti sudah dikerjakan kebaikan itu sekali utuh. Nah, pertanyaan gini, saya mau tanya sama ibu-ibu, dan ini sering saya tanyakan, insya Allah jawabannya pasti sudah jelas. Ibu-ibu niatnya beriman sementara apa selamanya? Oke. Ibu berniat berbuat baik itu sementara apa selamanya? Walaupun kenyataannya nanti ibu tidak akan selamanya karena ibu meninggal, tapi pahala ingin beriman selamanya, ingin menjadi baik selamanya, itu sudah ada catatan pahalanya. Itulah kenapa dibalas dengan surga yang selamanya. Bisa dimengerti ya? Nah, itu. Ada lagi, Bu, amalan yang kita harus ini penting untuk bekal maksud saya. Untuk bekal kekal. Untuk apa bekal kekal? Apalagi, Bu, diantaranya miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga suatu saat ketika kita terhalang dari berbuat baik itu entah karena sakit, atau karena safar, atau karena tua, atau karena sudah meninggal dunia, kata Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka dalam hadis qudsi yang pernah saya baca, hadisnya Bukhari, yang pernah saya baca hadisnya Bukhari, Allah berfirman pada malaikat, catat untuknya kebaikan seperti biasanya dia berbuat saat dia sehat atau saat dia mukim, atau kalau sudah meninggal seperti saat dia masih hidup. Itu yang di surah Yasin Allah bilang, Bu, sanaktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Di surah Yasin ya. Jadi bekas-bekas jejak orang itu sepeninggalnya itu semua Allah catat, Bu. Jadi enggak Allah abaikan. Jadi kalau jenengan ini biasa hari Jumat ngaji kayak gini, kemarin libur misalnya karena tanggal merah misalnya gitu ya, atau libur karena bulan Ramadan diganti dengan tadarus, tidak usah khawatir, jenengan tetap dapat pahala seperti biasanya berbuat. Beberapa jamaah kita ada yang sudah meninggal bahkan mungkin, maka tetap dia akan dapat pahala seperti biasanya dia berbuat. Itulah kelebihannya kalau kita punya kebiasaan yang baik. Makanya kan Nabi berpesan, "Okamaqal igtanim khamsan qabla khamsin."
manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Kayamu sebelum miskinmu, sehatmu sebelum sakitmu, luangmu sebelum sibukmu, hidupmu sebelum matimu, masa mudamu sebelum tuamu. Itu kalau kita manfaatkan betul untuk berbuat baik, kok saat kita terhalang dari berbuat baik itu. Saya ulang hadis qudsi seperti yang saya baca, hadis Bukhari. Allah berfirman kepada malaikat, catat untuknya kebaikan seperti biasanya dia berbuat. Walaupun kita mungkin sudah berada di kuburan atau berada di alam barzah. Bisa dimengerti, Bung ya? Nah, itu Bu, yang jadi yang tidak kalah penting dari samping yang 3 tadi, tambahannya adalah selalu milikilah niat yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Allah ridhoi. Untungnya Bu, itu tidak berlaku untuk kejahatan, untungnya itu. Kalau itu berlaku untuk kejahatan, wassalam. Habis kita ini. Dulu setiap jam 7 nonton Inset Pagi, misalnya gitu. Berita gosip misalnya. Nonton silet jam 11 misalnya. misalnya. Kok apal? Tak apalno Bu. Jadwalnya untuk bahan ceramah. Oke, monggo. Silakan Bu Rahmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya itu enggak berlaku untuk keburukan, untungnya itu. Kebayang enggak kalau setiap malam Minggu dugem misalnya, wah terus misalnya. Allahu Akbar. Pun lanjut. Untungnya itu tidak berlaku untuk kebiasaan-kebiasaan buruk. Kecuali kalau kebiasaan buruk itu dicontohkan ke orang lain atau diteladakan ke orang lain. Nah, itu nanti dapat dosa jariah. Itu pun kalau ditobati insya Allah diputus. Saya pas ngomong gini ada jamaah nanya ke saya, Ustadz, gimana ya Ustadz ya? Saya dulu pernah ngajarin orang nyolong listrik Ustadz katanya. Apakah pahala dosa saya diputus itu kalau saya tobat? Kalau tobat itu apa diputus? Gimana solusinya Ustadz supaya dosa saya tidak mengalir terus? Saya jawab tobat Pak. Emang kalau tobat itu dosa diputus Ustadz? Diputus Pak, insya Allah. Masa Ustadz? Sampean bilang saya Ustadz pakai bilang masa? Ada dalilnya Pak, saya bilang itu. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan insya Allah diputus itu. Kalaupun misalnya nggak diputus, taruhlah misalnya tobat kita kurang nendang misalnya, sehingga dosa itu tetap mengalir. Taruhlah misalnya gitu ya. Tapi saya punya keyakinan diputus. Karena Al-Furqan ayat 70 itu. Tapi taruhlah misalnya nggak diputus. Kemungkinan terburuk lah. Maka solusi yang kedua adalah buat aliran-aliran kebaikan. Jadi kalau kemarin kita ngasih contoh yang nggak baik, sekarang kasih contoh yang baik. Kalau kemarin kita mengalirkan keburukan, sekarang alirkan kebaikan gitu loh. Harapannya yang baik ini menghapus yang buruk. Pakai pendekatan surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Bisa dimengerti ya? Nah, itu diantaranya. Pun lanjut. Panjang pembahasannya, tapi intinya itu deh. Yaumul Qadha berikutnya, Yaumul Qadha. Allah. Yaitu hari pengadilan atau disebut juga Yaumul Hukmi, hari keputusan. Dan Yaumul Fasli, hari pemisahan, sortir. Pembahasan berikutnya akan diterangkan bahwa yang pertama-tama disidangkan adalah soal darah pembunuhan. Selain itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidak seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, dan seterusnya, di mana terdapat pula pernyataan
Setiap kali api itu dingin maka dipanaskan kembali kepadanya pada suatu hari yang kadarnya 50.000 tahun sehingga diadakan pengadilan antara hamba-hamba Allah. Saya mau terangkan dulu, nanti itu ada mahkamah Allah. Hal yang pertama diadili yang berkaitan dengan Allah, salat, berkaitan dengan sesama, menumpahkan darah. Maka orang itu asal salatnya beres dan asal tidak pernah menumpahkan darah seorang muslim atau tidak pernah menumpahkan darah manusia dengan cara zalim, maka kalau bahasa hadisnya itu Nabi mengatakan silakan dia lenggang masuk surga. Silakan dia lenggang masuk surga asal sholatnya beres. Yang kedua, asal dia tidak pernah menumpahkan darah secara zalim, maksudnya tidak membunuh. Silakan masuk surga secara lenggang. Allah Akbar. Maka perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita baik, yang lain dianggap baik. Makanya untuk ibu-ibu mah lebih mudah lagi. Untuk masuk surga lebih mudah lagi. Asal 5 waktunya dia sholat, Ramadannya dia puasa, dan mentaati suaminya, dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at. Silakan dia masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Sholat gampang Ustaz, puasa Ramadan gampang Ustaz. Yang berat yang terakhir itu mentaati suami. Mentaati suami itu gampang, yang sulit itu terusnya itu loh. Taat itu gampang, taat terus, terusnya itu yang agak untuk mendedek. Tapi Nabi dah kasih arahan loh. Sebab yang paling banyak wanita masuk neraka itu adalah yang pertama, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak mencela dan mengingkari kebaikan suami. Nah, ini agak saya keraskan biar istri saya mendengarkan. Puas. Tidak bercanda, tapi ini serius, Bu. Nabi ngasih contoh. Kalian wahai para suami berbuat yang salah sedikit saja, lantas kalian para istri mengatakan suami tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi kalian suami berbuat sedikit saja, langsung diabaikan semua kebaikan kalian. Nah, maka ibu-ibu kalau marah sama suami jangan sampai keluar kata-kata, mas, kamu tidak pernah membahagiakan aku. Nah, jangan sampai gitu. Seolah-olah habis semua kebaikan suami. Tidak boleh begitu. Jadi semarah-marahnya ibu-ibu pada suami jangan sampai berkata apa tadi? Mas, kamu tidak pernah membahagiakan aku. Jangan sampai begitu. Karena itu mengabaikan kebaikan suami. Kalau mau marah, ini saya cari ilmunya biar tetap masuk surga ya. Jadi bisa marah sama suami tapi tetap masuk surga. Sampaikan ke suami, alhamdulillah mas, terima kasih. Selama ini kamu baik banget sama aku, peduli sama aku. Ya, iya gitu. Terima kasih, kamu ini selama ini baik banget sama aku, perhatian sama aku. Tapi salahmu yang satu ini loh. Oh, gitu. Fokus, marahnya fokus namanya. Marahnya fokus. Pun lanjut, asal sholatnya beres, terus kemudian apa tadi Bu? Tidak pernah menumpahkan darah. Secara zalim, silakan lenggang masuk surga. Aukamakal. Karena kalau kita baca dalam riwayat Ad-Daruqutni, At-Tabarani, saya hadisnya At-Tabarani, orang itu asal sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Udah gitu aja. Asal sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Kalau menumpahkan darah ini berkaitan dengan hakul adami. Kalau ini nggak beres, ke depan nggak beres juga. Dua ini banyak. Hakullah dan hakul adami. Walaupun nanti kalau kita bicara rincian, itu yang garis besar ya, rincian. Paketnya sholat adalah zakat. Paketnya sholat adalah apa? Zakat. Tuh. Paketnya syukur kepada Allah itu berterima kasih pada kedua orang tua. Anishkurli wali walidayk. Tapi secara garis besar sih insya Allah kalau sholatnya beres, yang lain beres itu kenapa? Karena orang itu harusnya kalau sholatnya benar, itu akan berdampak kepada sosialnya juga benar gitu loh. Kalau ada orang sholatnya
belum berdampak kepada sosialnya, berarti sholatnya masih bermasalah sebenarnya. Saya ulang, orang kalau sholatnya benar, mestinya berdampak kepada sosial yang benar gitu loh. Lah kalau kemudian dia sholat ke sosialnya belum benar, belum baik, ya berarti sholatnya juga masih bermasalah. Itu seperti itu. Al-fasl artinya memisah dan memutus, maksudnya bahwa di hari kiamat dipisahkan antara orang mukmin dan orang kafir, dan antara orang jahat dan orang baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Mumtahanah ayat 3 yang artinya pada hari kiamat Allah akan memisahkan antara kalian, antara kamu. Dan hari kiamat disebut juga yaumul hukmi, hari keputusan, karena dilaksanakannya hukum, berarti pula terlaksananya ilmu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka, dan seterusnya. Al-Hajj ayat 56. Dan juga firman-Nya, demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Al-Mumtahanah ayat 10. Singkat kata singkat cerita, orang tidak akan bisa lari dari hukum Allah. Orang tidak akan bisa lari dari hukum Allah. Kalau dari hukum manusia, orang bisa lari. Dari hukum Allah, tidak bisa. Kalau dari hukum manusia, orang bisa lari. Dari hukum Allah, tidak bisa. Makanya gini, Bu. Kenapa kok kemudian ada yaumul jaza, hari pembalasan? Kenapa kok enggak Allah ampuni semua? Saya mau tanya sekarang, normalnya manusia. Saya tidak bicara manusia yang sudah bersih hatinya ya. Normalnya manusia itu pengen nggak melihat orang yang mendolimi itu dibalas? Normalnya aja, pengen pas. Itu normalnya. Maka kalau orang-orang yang jahat itu tidak dibalas oleh Allah, lalu di mana letak keadilannya kalau kemudian orang-orang yang didolimi itu menuntut balas? Padahal normalnya orang pasti pengen dibalas. Saya bilang normalnya orang. Kalau jenengan tidak pengen balas berarti udah nggak normal. Dan normal itu ada dua. Tunggu dulu, ada dua. Ada nggak normal karena sudah bersih hatinya, sehingga tidak umum, gak umum. Ini manusia super sudah ini. Tapi ada juga pancen goblok. Itu bukan kata saya, kata Imam Syafi'i itu. Orang itu kalau nggak bisa marah, itu keledai kata beliau. Man laisal ghadab fahuwa kal himar. Makanya kita harus ada harus ada punya harga diri, walaupun jangan terlalu tinggi menghargai diri, nanti mudah tersinggung juga soalnya itu. Tapi kan orang harus punya muru'ah istilahnya itu kalau bahasa agamanya itu. Itu seperti itu. Jadi lek ngamukan ya setan, lek gak tahu ngamuk keledai kalau kata Imam Syafi'i itu keledai kata beliau itu. Ya harus ada semua ada batasnya lah, itu seperti itu. Ada komposisinya, ada proporsinya itu. Jangan kebanyakan tapi juga jangan tidak ada sama sekali, karena fitrahnya begitu. Bahwa setelahnya kita sanggup memaafkan itu baru luar biasa. Gini. Anda lagi nggak pengen marah, Anda nggak marah, di mana hebatnya? Tapi di saat Anda pengen marah tapi Anda malah memaafkan, itu baru luar biasa. Itulah kenapa Sayyidina Umar pernah mengatakan begini, yang sependeknya saya pernah ngaji ya. Ketika beliau ditanya tentang syahwat beliau sebagai laki-laki, apa jawaban beliau? Saya pengen syahwat saya tetap seperti ini, tetap gede, tetap seperti ini, kata beliau. Karena di sini saya bisa menikmati taat. Kata beliau gitu. Karena di sini saya bisa menikmati taat, di mana saya tidak akan melampiaskannya kecuali pada yang halal. Jadi beliau tidak mentang-mentang terus karena soleh terus pengen syahwatnya nggak ada, itu salah. Beliau biarkan syahwat saya besar, saya tetap menikmati syahwat yang besar ini. Karena di sini ada ketaatan. Di sini ada apa? Ketaatan. Itu seperti itu. Sayyidina Umar yang saya tahu. Saya lupa pas ngaji itu pernah ada penjelasan begitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan memang ada ulama yang mengatakan orang itu semakin bertakwa itu semakin kuat syahwatnya. Semakin bertakwa semakin kuat syahwatnya. Karena itu ujiannya, betul itu ujiannya itu. Itu ujiannya, bener loh itu. Ujiannya. Jangan dikira kalau sudah ustaz terus nggak mau sama perempuan,
Tapi disitulah ujiannya. Apakah terus jelalatan apa bisa menahan diri gitu loh. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kan gini loh Mas Sewu. Kalau ada orang enggak syahwat terus enggak berzina itu ya biasa enggak syahwat kok. Tapi kalau ada orang syahwatnya besar dia bisa menahan diri dia tidak berzina itu baru luar biasa. Itu maksudnya itu gitu. Jenengan enggak suka bakso, enggak makan bakso itu biasa. Tapi kalau wah gitu ya. Monggo silakan yang mau tanya protes marah boleh silakan monggo. Nggih, Bu Linda dulu nggih, monggo Bu Linda. Mengenai yang tadi soal yang membersihkan diri, mensucikan diri dengan memilih kali Pak Ustaz. Nggih. Itu kan harus dengan disertai sholat yang benar kan Pak Ustaz. Nggih, terus nggih. Baru bisa mensucikan diri kalau sholatnya benar dan bagus itu. Yang kedua saya mau tanya Pak Ustaz gimana kalau punya itu mencium Al-Quran Pak Ustaz, mushaf. Baik. Nggih, sami-sami. Saya mau terangkan dulu mengenai sholat yang bagus itu kalau ibu baca penjelasan para ulama itu sholat yang syarat rukunnya terpenuhi. Syarat rukunnya terpenuhi. Maka ibu nanti harus paham syarat sahnya sholat dan rukun-rukunnya sholat. Kalau mau sempurna sholatnya ada 5 kurikulum sholat. Syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, yang dimakruhkan dalam sholat dan yang dibolehkan dalam sholat. 5. Kalau ibu mau membahas secara detail kesempurnaannya. Tapi para ulama menggarisbawahi sudah disebut sholat itu baik kalau syarat rukunnya terpenuhi. Syarat itu hal-hal yang harus dikerjakan sebelum sholat. Seperti wudhu misalnya. Harus baik wudhunya berarti. Kalau rukun hal-hal yang harus dikerjakan di dalam sholat. Wudhu maksudnya suci ya, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Berarti itu harus beres cara bersucinya maksudnya gitu. Nah yang kedua rukun itu hal-hal yang harus dikerjakan di dalam sholat. Mulai dari takbir, niat sampai salam gitu. Itu nanti ada beberapa yang menjadi rukun. Dan ingat ya, tidak semua bacaan di dalam sholat itu wajib hukumnya. Karena saya pernah cerita sini ya, ada seorang pengusaha dari Kalimantan datang ke seorang kiai, Pak Kiai, saya ini kok nggak tenang hidupnya. Kata beliau, Pak Kiai itu mungkin sampai sholatnya kurang khusyuk. Ya masalahnya saya nggak sholat itu Pak Kiai loh. Orangnya rajin puasa Senin Kemis tapi nggak sholat. Kata Pak Kiai itu loh, sampean kenapa kok nggak sholat? Tapi rajin puasa, apa jawabannya? Kalau puasa itu gampang Pak Kiai, tinggal nggak makan dari subuh sampai maghrib. Lah kalau sholat itu saya nggak hafal bacaannya Pak Kiai. Jadi dia banyak nggak hafal bacaan sholat itu. Kata dia saya cuman hafal Al-Fatihah saja Pak Kiai. Ya wes sama baca Fatihah saja. Loh, masa Pak Kiai? Sampean manggil saya Kiai kok bilang masa itu? Betul kalimatnya begitu. Jadi kan ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beban orang dalam kemampuannya. Oh dia nyata nggak bisa bacaan kecuali Fatihah kok. Dan saya pernah baca dalam hadis itu ada seorang sahabat itu dah hafal bacaan sholat. Oleh Nabi cuma suruh baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah hafal bacaan sholat, cuma suruh baca tasbih aja. Ya mungkin ini tipe orang yang itu hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa 3. Lupa semua kan. Ya wes sana. Wes akhirnya orang ini gini. Tapi saya lihat orang yang sholat itu mulutnya qomat kamit Pak Kiai. Loh, mereka qomat kamit karena ada yang qomat kamit kan. Sama kan nggak ada yang qomat kamit kan. Kata qomat kamit. Itu seperti itu. Ya, akhirnya ya kan disarankan dia orang kaya kan, mbok ya datangkan guru ke rumah kalau malu belajar di rumah untuk belajar sholat. Tapi kan tidak semua orang kepikiran gitu loh maksudnya. Iya. Manjenengan kalau punya orang tua yang sampun pikun, mulai nun sewu nggih, udah mulai banyak hilang ingatan bacaan sholatnya, nggak usah dipaksa ingat. Udah mah baca tasbih aja mah, atau baca yang seingatnya aja mah. Gitu.
Itu saya dikelui banyak jamaah yang diuji oleh Allah atau dianugerahi oleh Allah, ibu yang sampai pikun itu ngeluh soal sholat ibunya. Wes sudah suruh sehafalnya aja. Yang nggak hafal tasbih aja. Andai kan nggak hafal sudah diem aja juga, yang penting sholat. Gitu. Walaupun rokaatnya sering lupa tidak apa-apa, yang penting sholat itu aja. Tapi kalau misalnya beliau pikun, sedang lupa, jangan dipaksa sholat karena beliau bukan mukallaf. Ya kan, kalau kan ada masa di mana ibunya itu pikunnya lagi jadi betul-betul lupa, itu jangan dipaksa sholat karena itu sudah tidak wajib sholat beliau. Cukup diingat, ma sholat, udah tadi aku pikun, biarin aja. Iya gitu. Tapi kenapa? Oh iya, enggak apa-apa, yang penting diingetin. Kalaupun enggak sholat enggak apa-apa, beliau enggak dosa karena bukan mukallaf. Iya, kita ingetin aja. Kalau mau sholat, oh iya nduk, aku tak sholat. Nah, kalau mau sholat ya alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa, enggak dosa beliau. Jadi jangan terus gimana Ustaz mau enggak, karena sudah pikun, enggak usah dipaksakan. Ngoten. Bisa dipahami ya? Oh, itu di antaranya. Monggo yang lainnya kedua apa tadi, Bu? Yang kedua tadi. Oh. Jangan diwajibkan, tapi sebagai bentuk penghormatan tidak ada masalah. Itu kan ekspresi penghormatan saja. Ya, maaf ya, ada video yang viral dari seorang ustadz itu, ngapain cium-cium Quran itu? Ya oke lah, itu pendapat beliau ya. Cuma kalau saya pribadi, wong namanya pengen nyium gak apa-apa. Wong nyium aroma kopi aja gak apa-apa, maksud nyium Quran gak oleh gitu. Jadi itu penghormatan aja sebenarnya, penghormatan. Kayak kenapa kita bawa Quran begini misalnya, kan ini kan akhlak. Kita lagi pengen menghormati mushaf Al-Quran. Ini kita bicara akhlak, etika. Karena ingat, dalam Islam itu kita tidak hanya bicara hukum, kita juga bicara etika. Nah, cuman kan itu ekspresi saja, ekspresi penghormatan. Itu seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya memang hampir jarang nyium Al-Quran, karena alhamdulillah hafal. Jadi ya kan jarang pegang mushaf. Kalau pegang kadang ya saya cium gitu. Saya kira itu, wallahu a'lam bisawab. Monggo yang lain silakan. Monggo lebih sepuh yang ibu ini kayaknya ya, ibu dulu ya. Nggih. Ya, nggih prioritas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam? Oh nggih, monggo. Betul. Gerak lisan, nggih. Nggih. Bagus. Bagus. Nggih. Nggih. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi mengenai niat ya. Kalau di dalam madhab Syafi'i melafadzkan niat itu sunnah. Usalli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu kalau dalam madhab Syafi'i sunnah. Bukan sunnah Rasul, hukumnya sunnah. Itu kalau dalam madhab Syafi'i. Tapi nggak wajib, tetap niat itu dalam hati. Nah, jadi kalau misalnya ibu tanya ke saya ini bermadhab Syafi'i, cuman saya nggak pakai usolli. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang pakai usolli dalam madhab saya sunnah hukumnya. Nah, jadi saya kalau sholat nggak pakai usolli, cuman karena saya bermadhab Syafi'i, saya juga tidak akan menyalahkan orang yang mengucapkan usolli karena saya bermadhab Syafi'i. Itu dalam madhab Syafi'i itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi selama ibu membaca usolli itu dalam rangka untuk membimbing hati supaya bisa tawadjuh, maka silahkan, tidak ada masalah. Bahkan kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kalau dalam madhab Syafi'i. Ya, tapi yang pokok itu dalam hati. Kenapa saya bilang yang pokok dalam hati? Karena ada zaman pernah ngomong saya, Ustadz, saya
nggak sholat gerhana ya. Kenapa Bu? Saya nggak hafal usolinya. Nah ini problemnya. Udah Bu, nggak usah pakai usoli, sholat gerhana aja dalam hati niat sholat gerhana gitu aja. Bisa dipahami ya. Nah jadi monggo Bu, tidak ada masalah. Fakta di lapangan ada beberapa orang yang memang masih pakai usoli untuk membantu hati, biar lebih tawajuh. Yang penting jangan kemakan syak. Syak itu ragu-ragu. Usol itu ada begitu itu. Ibu jangan begitu. Ya, ada orang begitu tuh, usol gitu. Ada wudu itu nawait itu nggak jadi wudunya itu. Ada naudzubillah min syarri dzalik. Ya, tapi di sini jarang ketemu saya. Kebanyakan di Jawa Timur yang begitu itu ada. Nah, itu yang pertama nggih. Yang kedua mengenai salat witir. Memang gini Bu, kita gabung aja dua hadis itu. Idealnya yang namanya sholat malam itu sebelum subuh. Witir itu termasuk sholat malam. Idealnya selesai sebelum subuh. Sehingga kalau setelah subuh bukan sholat malam namanya, gitu loh Bu. Sekarang kita bicara per kasus. Lalu bagaimana dengan kalau misalnya kita lagi sholat malam, tahu-tahu adzan subuh? Sependek yang saya baca dalam hadis yang saya baca, ada dalam fikih sunnah yang saya baca. Itu kata Nabi okamakal teruskan. Jangan dibatalkan, teruskan. Ibu sholat witir misalnya, tahu-tahu adzan subuh, teruskan, tidak apa-apa. Makanya ibu kalau bisa, kalau ibu harus pilih tahajud apa witir, mending witir. Kenapa? Karena witir itu muakkadah. Gitu, kalau harus pilih, jangan tahajudnya dulu, witirnya dulu aja. Kalau waktunya mepet. Kecuali kalau waktunya agak panjang gitu. Setelah Isya boleh banget, tidak ada masalah. Tapi nanti nggak ada witir 2 kali dalam semalam. Ya, tidak ada masalah. Ngeten nggih? Jadi menggabungkan dua dalil itu caranya tadi itu. Jadi memang idealnya sholat witir itu, sholat malam itu selesai sebelum subuh. Karena setelah subuh itu bukan sholat malam namanya. Tapi kalau ibu sholat witirnya sudah dimulai, kok adzan subuh tiba-tiba teruskan. Itu saya baca di fikih sunnah saya sabik. Di bab tentang sholat witir itu ada di situ. Itu kata Nabi okamakal, teruskan, tidak apa-apa. Okamakal. Wallahu a'lam bishawab. Ngeten nggih, Bu nggih. Sebentar Ibu Niki dulu ya, karena angkat tangan dulu beliau. Yang senior nanti saja. Nggih, monggo. Nggih. Bagus. Kalau dibilang apakah harus, tidak harus. Namun kalau ibu nanya apakah yang lebih baik, ya lebih baik pakai wudu. Harus gak harus? Jadi anak minta disimak, kalau ibu wudu dulu keburu lari diantar. Ya duduk mumpung anak lagi dapat hidayah ini. Terima. Ibu lagi pengen baca Quran di perjalanan gak ada wudu, baca, gak apa-apa. Gak harus punya wudu. Kalau bilang harus, gak harus. Kalau dibilang sebaiknya, memang lebih sempurnanya. Para ulama kita itu macam-macam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah baru keluar dari WC belum wudu, pegang mushaf. Ditegur oleh seseorang, "Ya Amirul Mukminin, Anda kan belum wudu." Kata beliau, "Siapa yang berfatwa kepada kamu? Setan apa?" Kata Sayyidina Umar itu. Menunjukkan bahwa itu boleh. Enggak, maksudnya itu boleh, tidak ada masalah. Itu Sayyidina Umar, orangnya kan wah itu. Nah, yang kedua, kalau kita bicara idealnya, memang sebaiknya punya wudu. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, beliau lagi santai misalnya gitu ya. Tiba-tiba ada orang nanya hadis, bukan Quran, hadis padahal itu. Kata beliau, tunggu sebentar, kata beliau. Beliau wudu dulu, pakai surbannya, pakai bajunya yang bagus. Kata beliau, silakan bertanya. Oh, itu Imam Malik itu. Ada begitu itu. Kenapa? Karena menjaga adab namanya. Ada begitu. Wah, kalau saya begitu, ibu serem itu. Ibu nanya, sebentar saya tak wudu dulu. Tapi ada ulama begitu. Siapa? Imam Malik yang begitu. Boleh banget, tidak ada masalah. Kan orang punya style yang
berbeda-beda, punya gaya yang berbeda-beda. Imam Malik itu tipe yang begitu. Kalau orang nanya hadis, kata beliau, sebentar, saya mau wudhu dulu. Beliau wudhu, pakai imamahnya, pakai wewangian, pakaian yang bagus, duduk di kursinya, beliau berkata, silakan bertanya. Itu beliau, serius beliau. Masalah hadis itu beliau.